Bismillahirrahmanirrahim. Kriteria ruqyah yang dibolehkan. Ruqyah adalah membacakan sesuatu pada orang yang sakit. Bisa jadi karena orang tersebut sakit karena ain, lemparan mata hasad, sakit karena sihir, sakit karena adanya racun, sakit karena adanya kesedihan, atau sakit pada kejiwaan seperti gila atau kerasukan dan lainnya. Ruqyah di kalangan para dukun atau paranormal dikenal dengan istilah jampi-jampi. Sedangkan ruqyah yang syar'i ada ketentuannya, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan berikut. Sebagaimana dinukil dari Fathul Majid, Imam As-Suyuti berkata, ruqyah itu dibolehkan jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah bacaan ruqyah mesti dengan menggunakan ayat Al-Quran atau nama dan sifat-sifat Allah. Syarat yang kedua, yakni menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang mempunyai makna. Syarat yang ketiga, harus yakin bahwa ruqyah dapat berpengaruh hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari zat ruqyah itu sendiri. Kriteria ruqyah yang syar'i secara lebih detail dijelaskan dalam beberapa poin-poin berikut ini. Pertama, bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran atau doa-doa yang syar'i atau yang tidak bertentangan dengan doa yang dituntunkan. Poin yang kedua, menggunakan bahasa Arab kecuali jika tidak mampu menggunakan bahasa Arab itu. Poin yang ketiga, tidak bergantung pada ruqyah, karena ruqyah hanyalah sebab yang dapat berpengaruh atau tidak. Poin yang keempat, isi ruqyahnya itu adalah jelas maknanya. Poin yang kelima, tidak mengandung doa atau permintaan kepada selain Allah, semisal meminta kepada jin ataupun syaitan. Dan ini adalah catatan terpenting. Poin yang keenam, tidak mengandung ungkapan yang diharamkan seperti celaan. Poin yang ketujuh, tidak memberikan syarat orang yang diruqyah mesti dalam kondisi yang aneh, seperti harus dalam keadaan junub, harus berada di kuburan, atau mesti dalam keadaan bernajis. Itulah poin-poin yang mesti kita perhatikan dalam melakukan ruqyah syariah. Kriteria-kriteria di atas menunjukkan bagaimana kita dapat menilai praktik ruqyah dibenarkan ataupun tidak. Misal, jika si dukun menggunakan mantra-mantra yang tidak jelas maknanya, menggunakan doa yang tidak dipahami, atau menyembuhkan dengan jalan memindahkan penyakit yang diderita kepada hewan, maka jelas kita katakan praktik dukun tersebut bermasalah. Lebihnya lagi bermasalah jika di dalam menggunakan jampi-jampi tersebut mengandung kesyirikan. Misal, meminta tolong kepada bangsa jin atau meminta agar kita menyembelih hewan tertentu untuk jin. Yang seperti ini jelas adalah perlakuan atau perbuatan syirik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, dan pelet adalah syirik. Hadis ini menunjukkan bahwa ada jampi-jampi atau mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Namun, tidak semuanya demikian. Semoga Allah menjauhkan dari kita berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan dan menetapkan kita di atas tauhid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.